Hai, saya Nia Priskila. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana saya menganalisis isu di instansi tempat saya bekerja. Apa itu isu? Isu atau permasalahan adalah perbedaan atau gap antara kondisi real dengan kondisi ideal dan atau perbedaan antara kondisi real dengan ekspektasinya. Tahapan analisis isu. 1. Identifikasi isu. 2. Awal analisis isu. 3. Pemilihan isu utama. 4. Analisis penyebab. Dan yang terakhir, penyelesaian isu. Identifikasi isu yang saya temukan, pertama, edukasi persiapan pasien CT scan. Kedua, kurangnya pengamanan dan pendokumentasian barang pribadi pasien. Dan yang terakhir, kurangnya kepatuhan asesmen risiko jatuh oleh perawat. Analisis isu pertama. Edukasi persiapan pasien CT scan. Selama 1 tahun terakhir, tidak ditemukan kesalahan terkait isu ini. Namun, dikarenakan pemeriksaan CT scan sering dilakukan, jika perawat tidak disiplin melaksanakan hal ini, dapat terjadi masalah. Analisis isu kedua. Kurangnya pengamanan dan pendokumentasian barang pribadi pasien. Selama 6 bulan terakhir, ditemukan 2 kasus kehilangan gigi palsu serta tertinggalnya perhiasan pasien yang sulit ditelusuri dikarenakan keluarga dan perawat lupa. Selain itu, tidak adanya pencatatan dan tempat penyimpanan khusus menyebabkan masalah ini sulit ditelusur. Analisis isu ketiga. Kurangnya kepatuhan asesmen risiko jatuh oleh perawat. Selama 6 bulan terakhir, walaupun tidak ada kasus pasien jatuh di IGD, namun, masih ditemukan pasien yang tidak mengerti makna klip kuning di gelang identitas sehingga masih turun dari berangkar untuk ke toilet. Teknik tapisan isu APKL. Berdasarkan tabel ini, kita dapat melihat bahwa isu 1 dan 3 tidak memenuhi syarat, sedangkan isu kedua memenuhi syarat. Sedangkan untuk teknik tapisan kedua, saya menggunakan teknik USG. Berdasarkan tabel ini, kita bisa melihat bahwa isu 2 memiliki jumlah yang lebih tinggi yaitu 12 dibandingkan isu 1 dan isu 3. Analisa core issue dengan sistem 6M Fishbone. Measurements. Kurangnya kewaspadaan perawat dan keluarga pasien terhadap barang pribadi berbahan logam yang digunakan saat ke rumah sakit. Mother Nature. Pertama, kebiasaan keluarga pasien yang tidak segera menyimpan barang pribadi pasien. Yang kedua, kebiasaan perawat yang tidak menghafal dan mencatat nama penunggu pasien. Ketiga, kebiasaan perawat yang lupa menaruh barang, terutama saat sedang crowded. Keempat, budaya pemahaman keluarga pasien yang sering melepas tanggung jawab sepenuhnya kepada perawat. Dan yang terakhir, seringnya pergantian penjaga pasien akibat kebiasaan ingin semua keluarga menjenguk meskipun pasien masih di UGD. Mind power. Pertama, pemikiran perawat bahwa keluarga pasien akan selalu standby di samping pasien. Kedua, pemikiran perawat hanya fokus kepada pemberian tindakan keperawatan. 3. Pemikiran perawat bahwa dirinya akan mengingat barang pribadi pasien yang dilepas sebelum pemeriksaan. Yang terakhir, pemikiran perawat bahwa keluarga akan mengerti dengan situasi ruangan. Manpower. Pertama, kompetensi perawat yang tidak sama dalam mengingat. Kedua, kurangnya kreativitas perawat dalam melakukan pendokumentasian dalam penyimpanan dan pengembalian barang. Material. 1. Kurangnya komitmen keluarga dalam mendampingi pasien meskipun sudah dihimbau perawat. Kedua, pelepasan barang pribadi pasien seringkali tidak dilakukan saat keluarga pasien mendampingi. Metode. Penyimpanan khusus barang pribadi pasien dan pendokumentasiannya belum tersedia. Gagasan kreativitas. Menyediakan pouch khusus dengan label nama pasien yang disusun dalam rak khusus dilengkapi dengan lembar pendokumentasian barang masuk dan barang keluar. Kesimpulan. Masalah aktual yang saat ini terjadi di ruangan adalah belum tersedianya tempat penyimpanan khusus untuk barang pribadi pasien, sehingga untuk penyelesaiannya adalah dengan menyediakan pouch khusus yang akan disusun di laci khusus barang pribadi pasien yang dilengkapi dengan lembar dokumentasi. Sekian dari saya, terima kasih.